Sudah termasuk sesepuh nih, sabun ya. Alhamdulillah. Saya masih ya sesepuh. Ya. Kematang Bapak Camat Kecamatan Tembelang yang saya banggakan, yang hari ini sambutannya membantu BDM untuk tidak memberikan ceramah terlalu banyak. Tadi materinya tentang organisasi, yaitu organisasi sama oleh beliau itu. Tapi dari ketua, dari pimpinan itu terlalu sakot gitu ya. Tunduk dengan organisasi. Kelihatannya beliau aktivis juga. Dan di antara sama datang ke pimpinan cabang, Mustaq seperti ini, baru kali ini saya ketemu Pak Camat yang nyomangkan tapi serius, tapi materinya dalam betul. Serius materinya dalam gitu tadi itu. Sampaikan nyantai tapi dalam betul. Kematang pimpinan daerah Muhammadiyah, di sini ada Pak Munir. Karena dia pada sini nggak tahu saya menjadi PDM atau menjadi PCM ya Pak Munir. Karena beliau warga sini. Kemudian Ibu pimpinan daerah Asia dari Jombang, ada Bu Badria sama Pak Sri yang saya hormati, serta teman-teman kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Tembelang yang saya banggakan, dan kemudian Indonesia. Dan saya lihat di sini ada pimpinan cabang tetangga, ada dari Pekalongan, dari Poso, ada Megalo, ada seperti mana lagi? Ya, kesampaian. Terima kasih atas kekompakannya untuk menghadiri acara Mucap di Tembelang. Tentu kepada pimpinan ranting Jombang, ranting Kecamatan Tembelang yang saya banggakan, serta anak-anak kami dari IPN ya, IPN, kemudian tadi ada otom yang lain yang saya banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada hari ini kita bisa silaturahim pada acara Mucap yang ke-9. Mudah-mudahan kegiatan Mucap Musyawarah Cabang Muhammadiyah dan Asia Tembelang ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar, dan yang tentu adalah mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Saya minta maaf Pak Ketua Cabang, Pak Slamet, saya tidak bisa brosur kabin jenengan melipit ya, karena kan saya tadi matur kepada Pak Lurah, ya itu kan Pak Pecer brosurnya melipit peraturan ini. Dan tentu kepada Bapak Kepala Desa Kedung Losari yang hari ini juga berkenan hadir menemani apa istilahnya ranting Kedung Losari yang hari ini punya gawe sebagai tuan rumah dari PCA Tembelang. Ranting Kedung Losari menjadi tuan rumah kegiatan Mucap yang ke-9. Dan saya yakin pasti Pak Kepala Desa hari ini juga punya acara, tetapi karena perhatian dan kepada Muhammadiyah, sehingga beliau menyempatkan waktu untuk menemani Muhammadiyah dan Asia ini yang punya gawe tentang Mucap itu. Sebelumnya saya sampaikan, pertama kali minta maaf kepada pimpinan cabang Muhammadiyah dan Asia, karena yang hadir di sini dari PDM itu cuma 2 orang, karena 5 yang lain Bapak Ibu ini sedang mengikuti acara di BWN, dan itu sifatnya wajib, tidak boleh diganti. Minggu depan itu ganti saya Pak Munir dan Pak Wakil, kemudian Pak Musa nanti ganti ke sana selama 2 hari. Sehingga hari ini saya minta maaf, biasanya kita banyak yang hadir, tapi karena apa istilahnya kita punya acara di BWN sehingga tidak bisa banyak, cuma 2 orang. Kemudian juga termasuk dari PDA juga seperti itu, waktunya juga hanya dibagi, ada sedikit tapi dibagi dua cabang yang punya Mucap hari itu. Bapak saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, pertama-tama kami selaku pimpinan dari Muhammadiyah Jombang mengucapkan selamat kepada pimpinan cabang Muhammadiyah Asia Tembelang yang hari ini bisa melaksanakan Mucap yang ke-9. Mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan kepemimpinan yang amanah dan profesional.
dan yang terpenting adalah juga mendapatkan program-program yang nanti bisa bermanfaat untuk masyarakat Tembelang. Betul seperti yang disampaikan oleh Pak Camat tadi itu, bahwa menjadi pimpinan itu tidak boleh hitam putih. Tetapi memang betul disampaikan oleh beliau tadi Pak Camat. Jadi Muhammadiyah itu di Jombang itu sudah relatif punya brand Pak Camat. Dari di OPD teman-teman dinas sampai termasuk dari tadi, saya baru tahu kalau Pak Camat juga sudah menyikapi teman-teman lurah. Jadi kalau saya ada tradisi ngopi bareng dengan PCNO, Bu Salman, kemudian LDI, Ustaz Budi, itu kita selalu punya forum apa sebenarnya ngopi bareng. Pada saat kemudian saya acara itu, saya lihat beliau berdua nggak ada yang mau merokok. Termasuk sampai Pak Kapolres itu kalau ada acara kemudian saya datang, nanti kan rumah. Akhirnya kalau Pak Ibu betul, udah begini, kalau Pak Malik tuh. Pak Kapolres, Pak Nur jangan merokok. Sini aja nggak apa, nanti yang tolak sudah keluar jangan, cara keluar aja merokok. Padahal ada ini nggak apa-apa. Yang kedua yang selalu kita juga punya pesan adalah on time. Jadi tadi kalau dari PDA itu datang duluan itu memang tradisi itu adalah on time. Kita coba, tapi PDM nya sudah mereka berkali-kali minta kok selalu molor atau kalau abad saya gitu. Karena melihat apa setelahnya yang ada adalah banyak itu. Jadi itu bahwa jadi lagi bahwa bagaimanapun kita tidak bisa membangun peselannya masyarakat itu sendirian. Itu selalu saya bilang kepada teman-teman dan Gus Salman bilang kepada warganya, saya juga bilang kepada warganya bahwa kita tidak bisa membangun sendirian di desa itu, di kecamatan itu, di kabupaten itu, tidak bisa. Karena kita punya tadi itu punya tradisi makam yang berbeda-beda. Jadi karena itu pada saat kita bermasyarakat, kita jangan yang bicarakan jangan bicara perbedaannya, tapi dalam kesamaannya yang kita garap itu apa? Ya. Jadi karena itu insya Allah selama 10 tahun terakhir ini periode kita itu kasus terkait dengan perselisihan masjid kemudian antar ormas itu kan hampir tidak ada. Pernah ada satu kasus sebenarnya kalau itu kita biarkan untuk mencuat, tapi kita selesaikan bertikai. Jadi ada kasus di tempat tertentu masjidnya Gus Salman itu ditutup jalannya itu oleh seseorang yang non Islam. Itu sudah ditutup akhir itu. Kemudian akhirnya kita panggil teman-teman non Islam itu, tokohnya kemudian kita selesaikan di Jombang. Saya bilang, Pak kasarannya, sampai di kasarannya, tapi pada beliau ini sampai ngopi betul ya. Gak sampai apa soalnya Pak Gari gak dicabut. Mungkin nomor sampai sih nanti yang jadi masalah, jadi sasaran ini kosong. Tapi akhirnya selesai seperti itu. Enggak sampai kalau itu mencuat, tidak akan menjadi konsumsi yang menarik bagi media massa. Dan alhamdulillah tidak selesai. Jadi karena itu lagi apa istilahnya ini yang keunikan yang seperti itu yang akan kita bangun seperti itu. Oke, saya izinkan Pak Camat, ternyata jenengan tetangga saya Pak. Saya dari Palmi, saya godong nih. Ya, godong itu tonggoplak, jadi mepet pagar. Kata kepol, ya. Jadi nggak pernah digundel Pak. Belum ya. Kemudian coba dengan saya lebih enak. Karena enak loh, jadi punya tempat beliau itu enak Pak Kamto. Iya. Memang saya walaupun kalau bunda kecamatan nggak disugi nggak apa-apa. Sebenarnya senang menyenangkan itu menarik daripada disugi tapi kemudian mencu-mencu aja. Ya, jadi itu. Jadi Bapak itu Muhammadiyah dan Asia, izinkan Pak Camat menyampaikan beberapa pesan kepada peserta. Jadi Muhammadiyah itu adalah organisasi dakwah, dakwah. Karena apa? Dakwah tentang kebaikan yang kita baca di Al-Imran 104 tadi itu. Sehingga tujuan kita berdakwah di Muhammadiyah adalah mengajak orang-orang berbuat baik agar bahagia. Bahagia dalam arti kalau di akhirat adalah surga.
Kalau di dunia adalah bisa sejahtera, bisa lebih pintar, bisa lebih anu. Biar lebih pintar, karena itu kemudian muncul sekolahan. Yang Muhammadiyah untuk membahagiakan orang itu biar pintar, maka berdirilah sekolah. Agar orang itu tidak sakit, disembuhkan, maka muncullah rumah sakit. Kemudian pada orang-orang yang tidak punya, maka muncullah panti asuhan itu. Dan alhamdulillah Pak Camat di Tembelang ini ada 3 sekolahan, kemudian ada TK tapi itu dan masjid. Tapi saya laporkan di sini Pak Kepala Desa, di sini memang ada sekolah apa ini ya? Ada 2 ya, ME 4 sama MTS 1. Nah, ini mungkin mau pamit kepada Pak Kepala Desa. Insya Allah di antara 2 sekolah ini itu tahun ajaran baru besok sudah akan kita pindahkan. Tidak di sini. Jadi karena ini kan ada sekolah yang tidak luas Bapak Ibu, kan ini ada 2 sekolah loh. Maka biar ini nanti biar dipakai MI semua ruangan ini lebih banyak nanti ya MI semua. Ya, nanti kan berarti bisa untuk gulung-gulung, jadi pakai nanti itu. Warga biasa ruangan ini kurang, saya kira SMP tak pindah ke tempat lain, terus ruang dulu sama digulung-gulung. Diopol terserah nanti untuk ekstra dan macam-macam itu, kan lebih menarik. Ini untuk itu. Nanti MTS-nya kita pindah ke tempat lain, dan insya Allah Pak Kepala Desa dananya sudah siap untuk membangun MTS yang baru dan insya Allah gedungnya lebih baik. Dan itu alhamdulillah memang di kita, bahkan di tempat lain, apa soalnya ada seseorang yang sudah bilang ke saya, tapi di kecamatan lain, Pak Malik, saya akan memakafkan tanah 1 hektar beserta bangunan yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Itu di kecamatan tertentu. Tak buatkan masjid dan kemudian ruang yang dibutuhkan itu apa akan saya bangunkan lengkap. Itu yang di tempat lain. Tapi kalau yang di sini sudah ada seseorang yang sudah menyiapkan, Pak Malik silakan cari tanah yang di sini. Untuk gedungnya saya bangun. Tapi tetap Pak Kamton nanti tetap boleh dana loh. Iuran nanti, cuma senang itu kan narik dana. Itu ya. Jadi itu. Jadi insya Allah itu. Tapi nanti untuk yang sarannya Pak Camat tadi itu ya, jangan diberikan ke PBM ya. Untuk seragam mau seragam baris ya, jalur PBM di sini. Nanggung kayak ngecek loh, mau cek nanggung, mau bikin project. Berapa peserta ya? Paling 20 ya, 20 Pak Baris apa itu? Nanggung nggak cek itu. Tenaga 2 juta soalnya. Karena kemarin saya baru dari Wonosalam itu sudah menjanjikan kepada guru-guru TPK Jombang bahwa PDN Jombang siap untuk membelikan seragam sebanyak 344 TPK, guru TPK. Kita janjikan Pak Camat itu. Insya Allah nanti akan kita, karena ya, saya kira Pak Lurah juga tahu bagaimana kondisi TPK kan, guru TPK perlu kita santuni luar biasa, kita perhatikan itu. Alhamdulillah kami di Muhammadiyah perhatian kepada usaha TPK itu sudah kita tingkatkan. Plus yang terakhir adalah akan kita berikan seragam senasional Jombang. Jombang itu sebanyak 344 usaha itu akan kita berikan seragam untuk itu. Yang janjian ini, berarti cuma aku udah beli duit janjian ini. Jadi karena kita punya TPK sebanyak 72 TPK, kemudian MSD sampai TK itu SD sampai SMK itu sebanyak 27. Untuk TK berapa Bu? Jumlahnya total? Sekitar muridnya itu ada 320. Ya, jadi untuk TK Aba di Jombang itu kita punya 14 TK Aba. Punya murid sebanyak pelik grup. Grupnya ada 14. Ya. Ya, grup ada 14, TK Aba ada 14, kemudian siswanya ada 230 itu. Kemudian santrinya TPK kita punya santri sebanyak 3.215 santri itu. Jadi itu adalah kalau tadi menyambung sambutannya Pak Ketua Cabang, itulah mungkin Pak Camat dan Pak Lurah sumbangsi kita
dalam hal kita tidak bisa mensupport tentang fisik, tapi insya Allah kita akan mensupport menyiapkan kader-kader dan generasi muda yang Qurani, yang Islami, dan insya Allah akan bisa membantu pimpinan musyrikah maupun desa itu bisa gampang diatur dan gampang diajar untuk bekerja itu. Kemudian yang ketiga adalah kita punya rumah sakit 2, kemudian klinik kita punya 4 klinik itu. Panti asuhan kita punya 4 untuk panti asuhan itu. Dan itu sebenarnya peran kita untuk itu. Karena itu lagi kami berharap betul kepada pimpinan cabang Muhammadiyah dan Aisyah yang terpilih. Pesan saya adalah jagalah marwah Muhammadiyah dan Aisyah. Ini penting betul. Siapapun nanti yang terpilih di Muhammadiyah dan Aisyah, jagalah marwah Muhammadiyah. Apa itu marwah Muhammadiyah? Bahwa Muhammadiyah itu adalah yang pertama adalah organisasi besar. Dan insya Allah seluruh dunia sudah tahu kita ada Muhammadiyah di Indonesia, yang punya amal usaha juga ribuan, yang punya aset juga triliunan. Kemudian yang kedua adalah Muhammadiyah itu tertib organisasi. Dan alhamdulillah hari ini Mustaq ini adalah salah satu bukti bahwa kita tetap organisasi. Jadi ada aturan dalam pimpinan cabang itu 2 kali, pimpinan ranting juga 2 kali untuk diganti yang lain agar ada kaderisasi. Kemudian yang ketiga adalah orangnya itu relatif berkualitas. Yang keempat adalah orangnya bersih-bersih. Orangnya bersih jauh dari main keuangan. Insya Allah di pimpinan kami Pak Camat tidak biasa, tidak ada yang sampai berurusan dengan KPK. Atau ngentit lah pesannya, ngentit. Pada bikin ini ngentit. Pas ini Pak Ketua Cabang Aisyah, duit sama Pak dintit orang duitnya. Kalau kepala kelas ini MI, duit sama Pak MI udah berdua minus, duit sama dintit. Itu ibadah Muhammadiyah itu duit minus tapi bisa berkembang dari mana? Tadi itu jaga 4 tadi itu Pak. Kalau jenengan itu penampilan Muhammadiyah itu bisa menjaga 4 itu, orangnya yang pertama yang terakhir itu orang biasa ngentit, itu uang tidak 2 itu akeh, kuncinya itu aja. Jombang itu di setengah tahun terakhir itu menerima wakaf sebanyak 5 rumah beserta kebunnya. Tanah 1 hektar di belakangnya SMP 5 Parimono. Nah. Kemudian kita diserai masjid dan tanah 30 meter persegi di Wonosalam. Nah. Kemudian tadi itu di Mojoagung ada orang mau menyerahkan 1 hektar tanah dan dibangunkan. Nah. Dan di sini Tembelang juga sama. Tak siapkan dana Pak untuk membangun gedung SMP lengkap. Nah, tugasnya pimpinan cabang golek tanah. Termasuk tugasnya kepala desa juga dibantu oleh Pak Wirsa. Nanti untuk tanah sekian kita tuh ini maksudnya. Karena ya, udah, bahkan kenapa itu terjadi? Karena kita bisa menjaga yang keempat tadi itu Bapak-bapak. Kita itu tidak pernah bermain tentang uang. Dapat dipercaya. Jadi saya kira itu yang harus kita titipkan ke pimpinan cabang, kepala-kepala aum dan ranting itu. Dan tentu yang berikutnya pimpinan cabang yang nanti terpilih termasuk calonnya tidak boleh harus totalitas, ngeramut apa istilahnya Muhammadiyah dan Aisyah termasuk untuk tadi ada Nahdlatul Asyah Pak Bang. Kalau yang muda kalau di kan Pak Tayat harus totalitas, nggak boleh digunakan untuk hanya sekedar jalan, sekedar sampingan. Yang kedua adalah proporsional. Muhammadiyah Aisyah ojo diduakan. Ojo dipoligami lah. Ya. Udah pilih salah satu. Tak tegas. Kalau jadi pengurus Muhammadiyah tidak boleh masuk di partai. Menjadi pimpinan partai. Itu jelas. Atau mau nyalek? Enggak. Tetapi kader kita akan dorong untuk nyalek, silakan. Mau jadi partai monggo. Tetapi pada saat jadi partai itu sudah jadi Muhammadiyah. Biar dulu yang lain. Karena kalau sampai dua-duanya dipegang, itu betul rusak Muhammadiyah. Muhammadiyah dikalahkan.
Kita tadi berapa Muhammadiyah kalau duit. Nah kalau kan harus duit, ya. Maka di pimpinan cabang saya buatnya gitu. Udahlah, biar kita konsentrasi sama-sama nanti dengan punya amanah di partai, biar totalitas di sana. Kemudian kita yang ini terus sini. Itu penting, karena enggak kalau nanti akan menjadi kacau seperti itu. Nah, jadi ini yang kedua memang kita tidak mau di situ akan di dan juga ada eman-eman niatnya ada. Ya jadi itu yang saya harapkan nanti kita di pimpinan cabang. Ini kan calonnya Pak Slamet, sing nyalek. Boten enten Pak sing legrek enten. Nyalek gak apa-apa tapi ya atau dari kecamatan kayak ini. Ya. Jadi pada prinsipnya Muhammadiyah itu ingin dekat dengan semua partai. Jadi Muhammadiyah itu kan anaknya akeh menurut saya. Saya punya anak yang ada anak yang di PAN, ada anak yang di Golkar, ada anak yang di KB, ada anak di LDI, ada anak di PDI. Itu semuanya anak Muhammadiyah. Jadi kalau kemudian ketua PDM, kemudian ketua PDM Jombang nyambi partai apa yang menjadi mereka menjadi kacau kan? Waduh, kemudian akhirnya ngomong ini loh, orang Muhammadiyah orang ketua PDM minyak kono, mereka jadi kacau. Semuanya anak saya. Mereka yang ada di Golkar, yang di PDI, yang ada di P3, ada di PAN, ada yang di PU, ada yang di PKS itu anak kita semua. Itu bukan. Ya, jadi itu yang kita lakukan itu. Ya, ini penting, prinsip loh ya. Saya kira itu dari kita pegang itu. Jadi yang ini bergaul, aku nonton bantu ini bergaul kalau saya nggak sih gitu. Karena dia kita suruh pilih salah satu Mbak Sri. Sana aja, pensianan total di sana. Itu namanya proporsional. Jadi Muhammadiyah jadi sandi. Ya, jadi saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa istilahnya aktivitas kita, Bapak Ibu, mari kita tata niat kita bahwa dimanapun kita berikhtiar, apakah itu di organisasi dengan agama, apakah itu menjadi pejabat pemerintahan, apakah itu menjadi di AUN, maka mari kita niati semuanya adalah ikhtiar kita untuk mendapatkan amal soleh. Dan amal soleh kita itu kita niati untuk bisa mendatangkan ridho Allah dan rahmat Allah. Maka kuncinya adalah harus ikhlas. Siapapun nanti yang terpilih di pimpinan cabang Muhammadiyah dan Asia, maka saya minta untuk ikhlas dan totalitas. Agar apa? Agar setiap detik langkah jenengan langkah kita itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah. Kalau ikhtiar kita sejak awal sudah kita niatkan bahwa kita adalah dalam rangka untuk mengajak kebaikan, maka insya Allah setiap detik dan setiap langkah kita itu akan bernilai ibadah. Mudah-mudahan dengan demikian, kalau sudah dikerjakan dengan ikhlas, maka perkembangan kemanfaatan Muhammadiyah Aisyah di Tembelang akan semakin nyata, semakin dirasa oleh masyarakat. Di saat itulah kemudian masyarakat akan melihat dengan otomatis akan bisa simpati dan akhirnya masuk ke gerakan dakwah Muhammadiyah dan Asia. Itu yang saya sampaikan, dan sebelum akhiri dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Musyawarah cabang yang ke-9 Muhammadiyah Aisyah Tembelang secara resmi saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.